Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tentang keutamaan dari sahur. Pemirsa dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa sahur merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perintah syar'i yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya yang membedakan antara puasa kita yaitu umat Muslim dengan puasanya orang ahli kitab, yaitu dengan kata lain Yahudi dan Nasrani, itu adalah adanya makan sahur. Itu membuktikan bahwasanya betapa pentingnya sahur, terutama kaitannya dengan ibadah puasa kita sebagai umat Islam. Pemirsa dirahmati oleh Allah, terkadang kita banyak bertanya-tanya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan sahur? Sahur lebih baik dilaksanakan di waktu yang akhir. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, beliau selalu melaksanakan sahur. Itu jarak antara beliau makan sahur dengan adzan subuh itu adalah bacaan ayat dalam Al-Quran sebanyak 50 ayat. Kalau dikaitkan dengan waktu zaman sekarang, itu sekitar 10 hingga 20 menit. Jadi, kalau orang-orang zaman sekarang menganggap bahwa imsak itu terkadang adalah waktu di mana kita tidak boleh makan atau minum lagi, itu sebenarnya ada pendapat yang kurang tepat. Justru di waktu-waktu imsak, yaitu 10 hingga 20 menit sebelum adzan subuh, itu adalah waktu yang dianjurkan untuk makan sahur. Atau mungkin di beberapa pendapat ulama juga waktu imsak itu merupakan waktu kehati-hatian, di mana itu merupakan tanda bagi kita untuk segera melaksanakan makan sahur sebelum fajar tiba atau adzan subuh berkumandang. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali manfaat dari ibadah sahur yang bisa kita petik. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan dari makan sahur di akhir waktu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kita makan sahur di akhir waktu, Allah dan Rasulullah mengucapkan sholawat dan juga berdoa untuk orang-orang yang mengerjakan sahur tersebut. Sehingga dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya sahur merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan karena Allah dan juga para malaikat di situ mengamini dan juga memohonkan ampun kepada kita semua. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat kedua dari makan sahur adalah kita bisa menjaga kesehatan. Jika kita melaksanakan sahur, baik itu hanya seteguk air atau mungkin sepotong roti, maka ibadah puasa kita dalam waktu sehari itu akan tercukupi. Stamina kita akan selalu terpenuhi, kebutuhan kalori dan juga energi kita akan selalu tercukupi. Itu sebabnya sahur sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi semua muslim yang menjalankan ibadah puasa. Manfaat yang ketiga dari ibadah sahur adalah kita dapat memanfaatkan waktu kita supaya kita bisa terjaga hingga waktu subuh tiba. Terkadang banyak di antara kita, khususnya anak-anak maupun remaja, itu terkadang banyak sekali masalah berkaitan dengan sholat subuh. Ada yang mungkin bangun kesiangan, atau mungkin ketiduran dan sebagainya. Banyak alasan sehingga mereka terlambat untuk sholat subuh. Nah, dengan ibadah sahur ini, kita bisa melatih diri kita untuk bisa memanfaatkan waktu, khususnya di waktu sepertiga malam yang terakhir, kita bangun
kita laksanakan ibadah sunnah, ibadah sahur, sambil menunggu waktu subuh tiba. Dengan begitu waktu subuh kita akan terjaga dan kita juga akan belajar untuk bisa memanajemen waktu dengan baik. Kemudian manfaat dari sahur adalah kita dapat mengontrol emosi kita. Apa maksudnya? Apabila kita meninggalkan makan sahur, otomatis kita tidak tercukupi asupan kita sehingga menimbulkan banyak sekali problem seperti kita akan kelaparan, kehausan, terus kemudian itu dapat mengganggu aktivitas maupun kehidupan kita dalam sehari itu. Nah, apabila asupan nutrisi kita kurang, kita merasa lapar, kita merasa haus, otomatis itu akan mempengaruhi emosi kita. Kita akan cepat marah, kita akan cepat sedih, cepat gelisah, dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu kesempatan bagi kita untuk belajar untuk mengendalikan emosi, terutama emosi kita itu ternyata dipengaruhi oleh keadaan tubuh kita. Sehingga dengan makan sahur, khususnya di akhir waktu, kita dapat mengontrol emosi kita dengan baik selama puasa dalam 1 hari ke depannya. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa manfaat dari makan sahur, khususnya di akhir waktu. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sunnah seperti ini, sehingga puasa kita dalam waktu sehari ke depan bisa terlaksana dengan baik tanpa ada kendala apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.